Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena sampai saat ini kita diberi kesehatan dan keselamatan dan dapat melaksanakan salah satu perintahnya yaitu sholat subuh berjamaah di masjid. Serta salawat dan salam semoga tercurah ketertiban junjungan alam junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, minan zulumati ilal nur, dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Baiklah saudara bapak-bapak sekalian, dengan pagi ini akan tampil Ananda Ridho dengan tema 3 level peradaban versi kajian. Untuk menghemat waktu, mari kita persilakan kepada Ananda Ridho. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Iman Bapak Mudasir, yang saya hormati Bapak-bapak, para ahli ilmu, para ustadz, para kiai, dan yang saya hormati juga para jamaah Masjid Al-Iman. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali menjalankan rutinitas yang insya Allah kita coba untuk istiqomah, yaitu menuntut ilmu di Sabtu pagi hari. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung yang pernah meniti perjuangan dakwah di muka bumi ini, yang telah membawa kita kepada cahaya Islam, dan semoga kita dapat mendapat syafaat beliau di hari pembalasan nanti. Bapak-bapak, insya Allah pada pagi hari ini saya akan sedikit bercerita tentang 3 level peradaban. Mungkin kalau dari judulnya terlihat agak sedikit rumit ya, Mbak ya. Mungkin sedikit rumit, tapi sebenarnya kalau kita ceritakan nanti kita juga akan melihat contoh-contohnya dalam sejarah Islam seperti itu. Jadi ini akan menjadi materi yang insya Allah bisa membuat kita sedikit tahu tentang apa itu peradaban, apa saja level peradaban, dan bagaimana atau dari mana level peradaban itu dimulai. Sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah ayat yang sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan karena memang menjadi concern saya tentang Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 30. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi di sini
Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasannya tugas atau eksistensi keberadaan kita di muka bumi ini adalah menjadi seorang khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu definisinya pengganti. Jadi sebelumnya itu sudah ada pemimpin yang ada di muka bumi ini sebelum keberadaan kita. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala gantikan khalifah itu menjadi kita di sini. Dan sebagai fungsi seorang khalifah, kita harus bisa memimpin, mewarnai dan mengelola bumi ini. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan khalifah ini gitu? Kaitannya dengan peradaban. Jadi ketika seseorang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin, untuk mengelola bumi, maka dia akan menciptakan produk-produk pengelolaan tersebut. Nah, itu yang kita sebut dengan peradaban. Jadi sebuah produk dari kepemimpinan itu disebutnya dengan peradaban. Makanya ketika umat Islam memimpin dikatakan peradaban Islam. Ketika umat Yahudi memimpin, peradaban Yahudi misalnya. Nah, itu kaitannya tentang tugas atau fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi, yaitu untuk meniti atau membangun peradaban. Nah, dalam kategori peradaban ini apa sebenarnya yang dimaksud peradaban oleh Islam? Jadi secara tersirat atau hikmah bahwasanya Islam membagi peradaban ini menjadi 3 level peradaban, Bapak Ibu. Jadi level peradaban yang pertama itu, atau mungkin kita mau saya mau sedikit bertanya ya. Mungkin ketika kita berbicara tentang peradaban, apa yang ada di bayangan kita tentang peradaban? Mungkin hal ini relevan nih dengan Pak Jat. Kalau Pak Jat mendengar kata peradaban, kira-kira apa Pak yang ada di bayangan Pak? Kemajuan yang dicapai oleh manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Kemajuan nih Pak. Ya. Dalam sektor apa Pak? Kira-kira Pak? Banyak. Misalnya yang paling menonjol itu kemajuan iptek. Iptek, siap. Kita bisa mudah ruang tanpa ruang dan waktu dimanapun kita berkomunikasi. Siap. Itu salah satu untuk peradaban. Siap. Memang itu secara tidak sadar, secara alam bawah sadar kita ketika kita berbicara tentang peradaban, maka yang ada di bayangan pertama kali kita itu tentang fisik atau materi atau teknologi. Tapi apakah itu yang dimaksud peradaban oleh umat Islam? Jadi ketika kita berbicara tentang iptek, misalnya tadi Pak Jat sampaikan teknologi, apakah teknologi yang saat ini kita gunakan itu bisa membawa ke arah yang lebih baik lagi? Mungkin secara pengelolaan bumi iya, tapi ketika melihat tentang ekosistem akhirnya menjadi rusak dengan teknologi yang ada saat ini. Jadi ketika kita berbicara tentang peradaban, level terendah dalam peradaban itu adalah hubungan antara pengelolaan bumi gitu. Jadi terkait tentang materi atau teknologi atau seni atau arsitektur, segala hal yang menyangkut tentang pengelolaan bumi itu adalah level peradaban terendah. Kenapa terendah? Karena umat selain umat Islam juga itu bisa melakukan pengelolaan bumi. Kita ambil contoh langsung dalam sejarah, misalnya dalam segi arsitektur misalnya. Kita bisa melihat saat ini arsitektur di Roma. Ada satu bangunan besar yang dinamakan Colosseum. Itu betapa megahnya bangunan tersebut, betapa mewahnya. Bahkan bangunan seperti itu untuk saat ini mulai diadopsi kembali gitu ya. Banyak bangunan-bangunan di Pondok Indah yang mengadopsi nilai-nilai arsitektur daripada Colosseum itu misalnya. Tapi ketika kita lihat apa fungsi Colosseum itu? Fungsi Colosseum itu adalah sebuah, kita kalau misalnya ditinjau sebuah ring, yaitu pengaduan antara manusia dengan singa, dengan harimau. Apakah itu yang dimaksud dengan peradaban? Mungkin secara arsitektur iya, mereka maju, mereka canggih, mereka sangat tinggi nilai seninya. Tapi ketika kita lihat fungsinya daripada Colosseum itu, fungsinya sangat tidak Islami. Maka itu bukan dikatakan peradaban. Jadi atau kita ambil contoh lainnya, kita bisa melihat Madain Soleh misalnya, ya bangunan-bangunannya umat soleh. Jadi umat Nabi Soleh itu bangunannya itu bukan seperti kita.
Kalau kita mungkin bangun dari batu bata atau batu kali disusun akhirnya dikasih atap jadi rumah. Umat kaum Nabi Soleh itu untuk membangun rumah itu dia melubangi gunung, Pak. Jadi gunung dilubangi. Bukan cuma dilubangin bulat aja gitu, bukan. Kalau misalnya dilubangi bulat saja itu ikan tropus juga bisa gitu kan. Tapi ini dipahat, diukir. Dan itu bangunannya bertahan sampai saat ini artinya udah ribuan tahun. Jadi memang untuk lihat nilai arsitekturnya sangat tinggi, tapi yang dikatakan peradaban oleh umat Islam itu bukan itu gitu. Kalau misalnya kita melihat dari level peradaban terendah ini, saya katakan terendah memang urutannya seperti itu, bukan berarti umat Islam tidak mengelolanya, tidak. Umat Islam akan mengelolanya, cuman untuk level peradaban ini yang paling rendah. Kalau arsitektur misalnya, kita bisa melihat Masjid Al-Azhar, Pak. Tuh. Itu contoh peradaban Islam untuk level terendahnya. Al-Azhar itu megah. Selain megah, kita lihat fungsinya di dalamnya. Ketika Mesir saat itu di awal-awal pemerintahannya, Mesir itu kalah berdaulat daripada Al-Azhar sendiri, dari Masjid Al-Azharnya gitu. Jadi ketika pemerintah Mesir mau melakukan kebijakan tertentu, dia bakal berkomunikasi dengan ketua DKM Masjid Al-Azhar terlebih dahulu gitu. Jadi itu fungsi dan peran arsitektur fisik material gitu ya di pandangan umat Islam. Jadi kita berharap nih Al-Iman ke depan mungkin kalau wali kota mau bikin kebijakan kan bisa datang dulu ke sini soal ya Kulon Nuwun bahasa Jawanya. Bagaimana Pak nih kira-kira nih Bang Mudasir? Gimana kebijakan yang kayak gini nih? Cocok kan nih Pak kira-kira? Cocok, baru kita eksekusi. Itu harapannya Pak. Untuk level peradaban terendah yaitu pengelolaan bumi. Naik level selanjutnya, makin naik level umat-umat di luar Islam itu semakin tertinggal. Jadi level selanjutnya yang kedua itu adalah hubungan antara sesama manusia. Jadi kalau misalnya yang pertama adalah pengelolaan bumi, yaitu terkait tentang alam, ekosistem, matahari, tata surya, itu level paling dasar. Level selanjutnya adalah manusia. Kenapa manusia? Karena alam semesta itu dia dijadikan objek oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tools atau perangkat supaya digunakan oleh manusia. Jadi level manusia itu lebih tinggi daripada alam semesta. Coba kita bandingkan manusia sama batu, lebih mulia mana? Lebih mulia manusia. Manusia dengan misalnya tumbuhan, lebih mulia mana? Dengan manusia pastinya. Maka level peradaban selanjutnya adalah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Kita ambil contoh lagi dalam sebuah peradaban. Kita ambil contoh misalnya Persia misalnya. Jadi ketika itu hubungan antara sesama manusia di Persia itu sangat tidak egaliter, Pak. Maksudnya itu tidak equal, tidak setara gitu. Sangat beda sekali antara kaum darah biru dengan kaum jelata gitu kan. Jadi ketika orang yang ingin bertemu dengan Kisra, dengan pembesar Persia, itu jarak antara komunikasinya itu minimal 5 meter. Jadi nggak boleh hadap-hadapan langsung. Sementara kalau di Islam kan ketika Rasulullah diajak berbicara, bahkan Rasulullah sampai membalikkan badannya secara seluruhnya, Pak. Berhadapan langsung gitu. Tapi kalau sama Kisra di peradaban Persia itu jaraknya minimal 5 meter. Dan jarak 5 meter itu yang bisa berbicara sama Kisra dalam jarak 5 meter itu hanya dukun-dukunnya, orang-orang kepercayaannya, penasihat-penasihatnya. Itu 5 meter. Kalau misalnya kita golongan-golongan pedagang, saudagar gitu kan, itu 5 meter lagi ke belakang, 10 meter. Dan kalau misalnya kita bukan siapa-siapa, itu jaraknya minimal 15 meter. Dan ketika kita berbicara itu diberikan sebuah alat untuk menutup mulut kita, supaya entah bau dari mulut kita atau percikan air dari mulut kita tidak sampai kepada si Kisra itu. Dan itu adalah peradabannya orang Persia. Apakah itu yang dikatakan peradaban? Tentu tidak. Bagaimana Rasulullah SAW berhadapan dengan sesama manusia di zamannya? Rasulullah SAW, saya punya satu buku namanya Seni Interaksi Rasulullah SAW. Jadi itu dijabarkan Rasulullah berinteraksi dengan tetangga, dengan istri, dengan keluarga, dengan sahabat. Itu diceritakan semuanya dan itu sangat
mempesona, tapi kita bisa ambil satu contoh teladan dari Rasulullah, yaitu pengakuan keteladanan Nabi dari musuhnya langsung. Kan kalau misalnya kita agung-agungkan Nabi kan ya layak lah karena kita pengikutnya beliau. Tapi kalau misalnya diagungkan oleh musuhnya berarti udah benar kan? Pasti benar kan? Karena musuhnya sendiri yang mengagungkan. Jadi mungkin kisah ini juga sudah pernah kita dengarkan ya. Jadi ketika itu ada seorang Arab, mungkin jahiliyah di sebuah pasar gitu. Jadi si Arab ini matanya buta dan kerjaannya sehari-hari itu menghardik Rasulullah, menghina Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu pembohong, mengatakan Rasulullah itu gila, mengatakan Rasulullah itu adalah pendusta. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap sesama manusianya? Rasulullah SAW bahkan datang kepada si orang itu dan memberikan makanan setiap hari kepada orang tersebut. Dan bukan cuma sekedar memberikan makanan, karena si orang ini buta, bahkan sampai dikunyahkan dulu terlebih dahulu oleh Rasulullah, dikeluarkan kembali baru disuapkan kepada si buta tadi supaya untuk mempermudah proses makannya si buta tadi. Sampai pada akhirnya Rasulullah wafat dan si buta ini bertanya, kenapa tidak ada lagi nih yang datang? Sampai pada akhirnya sahabat datang kepada orang buta tersebut dan si buta itu bertanya, siapa sebenarnya orang yang sebelumnya ini sering memberikan makan kepadaku? Dan sahabat mengatakan itu adalah Rasulullah SAW, orang yang selama ini kamu hardik, kamu hina. Dan saat itu ketika mendengar jawaban itu, maka langsung ketika itu si buta tadi langsung mengucapkan kalimat syahadat. Dan ini adalah bukti peradaban Islam terhadap sesama manusia. Nah, kita masuk ke level yang lebih tinggi lagi. Yang tadi yang pertama adalah peradaban pengelolaan bumi, interaksi terhadap alam semesta maksudnya. Terus yang level kedua interaksi sesama manusia. Dan yang ketiga adalah interaksi kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini yang level yang paling tinggi. Nanti saya akan jelaskan kenapa urutannya seperti itu. Tapi untuk level yang paling tinggi ini semakin jauh lagi umat-umat di luar Muslim tertinggal atau tersesat gitu ya. Jadi kalau konsep ketuhanan orang Persia gitu kan, mereka mengatakan Tuhan itu harus bersinar di setiap yang bercahaya gitu. Jadi bayangan konsep ketuhanan mereka adalah Tuhan itu harus yang paling bersinar di antara yang bercahaya. Maka mereka menyembah api jadinya gitu. Terus kalau misalnya kita ke Arab jahiliyah sebelum Rasulullah hadir, sebelum Rasulullah diberikan amanah kenabian ya, risalah kenabian, itu orang-orang Arab pernah datang kepada Rasulullah sambil bernostalgia. Jadi mereka bercerita tentang kejahiliahan mereka sebelum sebelum mereka mendapat hidayah. Jadi mereka mengatakan, dahulu itu ketika kami mengadakan perjalanan, kami membawa Tuhan-Tuhan kami, Pak, katanya. Kami membawa Tuhan-Tuhan kami, wahai Rasulullah. Dan apabila kami berjalan dan menemukan batu yang indah, maka kami tinggalkan Tuhan kami dan kami bawa Tuhan yang baru. Dan ketika kami menemukan batu yang lebih menarik lagi, maka kami ganti kembali Tuhan kami dengan Tuhan yang baru. Itu konsep ketuhanan orang jahiliyah. Jadi setiap nemu batu yang lebih menarik dijadikan Tuhan. Itu konsep jahiliyah. Orang jahiliyah ada juga yang mengatakan, dulu kami membuat Tuhan-Tuhan kami itu dari makanan. Jadi ketika musim paceklik tiba, kami makan Tuhan-Tuhan kami. Dan ketika musim panen tiba, maka kami buat lagi Tuhan-Tuhan kami. Maka mereka yang mensyukuri dan menertawakan masa kejahilian mereka ketika itu. Jadi ini adalah konsep ketuhanan orang Arab jahiliyah itu. Dan sudah jelas kalau misalnya Islam, bahwasanya Islam adalah menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Ya kan? Konsep ketuhanannya jelas, kitab sucinya ada, panduan hidupnya ada, contoh teladan untuk mempraktikannya ada, contoh sahabat manusia-manusia mulia untuk mempraktikannya ada, semuanya lengkap gitu.
Nah, ini adalah level-level peradaban. Jadi level peradaban yang pertama adalah peradaban yang terkait tentang hubungan antara alam semesta, hubungan alam semesta. Yang level kedua adalah hubungan antara manusia, dan yang ketiga adalah hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena ketika seseorang yang sudah mengetahui konsep ketuhanan, maka dia akan menjalankan tugasnya sebagai manusia itu akan lebih baik lagi. Dia akan memanusiakan manusia. Dia tidak akan berbuat zalim seperti bagaimananya versi yang tadi saya ceritakan. Dia tidak akan memperlakukan bumi dengan secara semena-mena seperti yang tadi saya ceritakan. Itu dimulai dari konsep ketuhanan. Gitu. Jadi kenapa tiga level peradaban ini urutannya seperti itu? Karena ketika seseorang sudah mencapai level ketuhanan yang tinggi, dan memang untuk memahami level ketuhanan itu butuh kecerdasan yang luar biasa ya. Salah satu profesor di luar negeri, saya lupa dari kampus mana, itu pernah menghitung bahwasannya potensi keberadaan alam semesta ini, kan kata orang kan alam semesta ini terjadi secara kebetulan. Jadi dia mengkalkulasi berapa persen kemungkinan alam semesta ini yang begitu kompleksnya, yang begitu sempurna ini terjadi secara kebetulan. Hasilnya 1 kuadriliun pangkat X gitu. Jadi 1 kuadriliun itu berarti 1000 triliun berpangkat lagi. Jadi hampir mustahil, sangat amat mustahil gitu, bahwa alam semesta ini terjadi secara kebetulan. Karena kalau kita lihat begitu kompleksnya susunan tata surya, begitu kompleksnya ekosistem yang ada di darat, di laut, di udara, tidak mungkin ini terjadi secara kebetulan. Tapi untuk orang-orang yang level IQ-nya menengah, yang merasa sok pinter, yang merasa diri tahu, itu mereka keblinger kadang-kadang kan. Mereka bilang sebenarnya nggak ada Tuhan gitu. Nah, ini adalah puncak peradaban, yaitu ketika mereka mengenal Tuhannya, maka mereka mengenal siapa dirinya, dan mereka mengenal apa tugasnya diciptakan di bumi. Stephen Hawking. Ya Pak? Stephen Hawking. Ya mungkin itu Pak, saya kurang tahu untuk penelitiannya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini sebagai awalan. Selebihnya nanti kita bisa tanya jawab atau sharing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ridho yang telah memberi mengenai peradaban. Ya, memang manusia itu makhluk paling mulia. Ada dalam surat Fatin di ahsani taqwim. Tapi bisa juga manusia itu lebih rendah dari hewan, yaitu asfal safilin. Tinggal kita menempatkan siapa kita sebenarnya. Oke, kita mulai dengan mungkin Bapak Nur Caniago untuk menanggapi dan memberi tambahan. Bapak Boya, dipersilakan. Ya, terima kasih. Memang ini materi atau yang diangkat ini bukan hal kecil, itu peradaban, ya kan, peradaban. Tapi melihatnya dari mana kan gitu. Artinya orang melihat saya ini, kalau dari sini muka saya, tapi kok di belakang saya sampai. Jadi si Nur itu bisa tangan yang dilihat. Nah, ini masalah untuk menentukan peradaban. Harus lengkap juga kan ya. Jadi ya peradaban itu ya memang setiap generasi dia punya interaksi kehidupan, ya kan ya. Dari mana kita mulai? Apa dari cerita-cerita? Saya ingin menambah sama antum. Nambahnya secara Islami. Islami itu Allah diangkatnya Adam dulu. Sudah Adam, ada Nuh, ada ini. Ya kan? Jadi ada keinginan penguasa di sini. Ya kan ya? Kalau tidak ke sana, manusia ini kafir nanti semuanya. Ya enggak? Ya karena dari sisi Allah sembah aku. Amal itu karena untuk kehidupan kasih kan gitu kan. Ini saya mengenalkan ya, tolong. Coba Anda cerita peradaban ya kan ya, supaya jangan lari, sebab kita arah kita bagaimana orang itu bertauhid, bagaimana beramal Islam, ya enggak, itu kan ya. Kalau ini Anda tidak angkat, untuk apa forum itu? Karena forum itu untuk mengagungkan Allah.
Nah, ini tolong ya, saya menambahkan gitu ya. Jadi yang memulainya memang peradaban Islam lah, orang dari Adam, ya kan? Nah, bagaimana? Allah bilang begini, maka pikiran dia, kemampuan dia waktu itu dia buat, itulah kemampuan. Tapi makin lama makin banyak orang kan begitu kan, berkembang ini, sehingga kita bicara nanti tentang sosiologi, tentang teknologi, tentang segala macam, tentang psikologi, banyak itu tentangnya kan di sini kan ya. Nah, saya ingin mengarah kepada antum untuk kita pun jangan pula nanti bicara peradaban, orang nggak ngerti, ya kan? Karena ini milik Allah kan bahkan ya. Jadi kalau kita bicara peradaban, bahwasanya kalau peradaban itu lari kepada tidak menyembah Allah, ini keliru, ya kan? Di mana kelirunya? Itu kita bisa cari. Oh, karena nggak sampai ajaran di situ, kan begitu kan ya. Tapi dalam ajaran Allah sendiri, begitu dikatakan ada yang engkar, ada juga kan ya. Katakanlah paman Nabi Muhammad Abu Talib, ya kan ya, ya kan, membantu Nabi Muhammad. Tapi di kala detik-detik kematiannya dia ikut, ya anunya Abu Jahal, ya kan begitu kan ya. Nah, ini yang saya ini kan, tolong muatannya, karena kita dakwah, ya kan ya. Dakwah itu muatannya harus kembali orang kepada Allah, dan itu bisa kita sistematikakan. Dan kalau kita angkat secara peradaban, ini paling kena. Tapi tentu orang yang Anda berikan itu tengahnya orang paham, kan? Jangan tidak paham. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih pada Buya Mucarjago yang telah memberi tambahan dan penjelasannya. Selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Ustadz Wali Khotib. Oke, kita mungkin ke Bapak Jadiko, dipersilakan. Baik. Pertama apresiasi dulu terhadap Ananda Ridho ya. Ini memicu dan memacu kegairahan berpikir, kegairahan maju. Saya kurang sepakat dengan Buya, terus terang. Bumi ini bukan orang Islam aja yang menempati. Jumlah manusia di bumi ini, data terakhir itu 7,8 miliar. Orang Islam cuma 1,5 miliar. Kristen Katolik disatukan itu 2,5 miliar. Yang tidak bertuhan masih lebih banyak ya, kayak di Cina dan sebagainya. Jadi konteks peradaban tadi yang ditanyakan hanya diksi peradaban, bukan peradaban Islam. Tapi saya sebelum bicara peradaban, saya ingin memberikan satu masukan terhadap itu. Kesadaran manusia dulu. Kesadaran manusia itu ada 4 level, bukan 3 ya. Pertama, kesadaran indrawi. Apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, bisa memahami diri kita. Ya, semua orang itu punya. Level kedua, kesadaran ilmiah. Ya, Pancasila kita nggak bisa melihat virus karena sangat kecilnya, nggak bisa melihat atom. Ya, melihat bintang itu kecil. Tapi dengan perangkat teknologi, kita bisa melihat virus, kita bisa melihat pandemi. Bahwa bintang itu ternyata lebih besar dari bumi, ya, karena ada kesadaran ilmiah. Yang ketiga adalah kesadaran spiritual Tuhan, ya, yaitu orang itu bermacam-macam. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah jembatan, ada yang menyembah yang agama samawi dan sebagainya. Ada yang menyembah ideologi. Orang komunis kan menyembah ideologi ya kan itu konsep. Ini kesadaran ketuhanan. Dan yang terakhir adalah kesadaran ilahiyah, yaitu la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah itu sulit. Tuhan itu banyak yang dipersepsi oleh manusia. Tapi dalam Islam ya hanya Allah satu-satunya yang ada di yang kita yakini kan gitu.
Itu dulu. Yang kedua, peradaban ya, yang kita masuk ke konteks. Peradaban itu peradaban manusia dulu, ya. Sebelum ada milah Ibrahim. Manusia itu hadir di bumi itu, ini menurut ilmuwan 300.000 tahun, ya kan? Manusia hadir di bumi. Dan manusia itu sebelum pra-manusia yang namanya Homo erectus, ya, menjadi Homo sapiens, manusia yang cerdas, ya, itu sudah mulai peradaban. Peradaban muncul berawal dari Mesopotamia, ya, itu berapa ribu tahun yang lalu. Tadinya peradaban nggak ada. Orang itu menggerombol kan gitu ya. Makan daging juga dikunyah mentah karena belum ada api dan lain sebagainya. Nah, setelah dimulai pertanian, muncullah itu peradaban. Bersamaan dengan itu peradaban itu terjadi permusuhan. Tadinya nggak ada permusuhan. Gitu. Nah, kita batasi kepada peradaban Islam. Peradaban Islam itu menempatkan manusia pada martabat yang tertinggi. Sedang teknologi itu hanya alat untuk mendukung martabat itu, ya kan? Jadi inti daripada peradaban Islam, kita udah batasi Islam ya, itu menempatkan harkat dan martabat manusia pada tempat yang terhormat, tertinggi. Karena tetangga kita yang sekuler, yang ateis, itu tidak begitu, menempatkan materialisme akhirnya munculnya itu pada harkat yang tertinggi, sehingga terjadi satu gap yang begitu besar. Gitu. Coba di negara kapitalisme, ya kan, itu gapnya begitu besar, karena terjadi satu persaingan sehat. Dalam konteks hubungan manusia, itu konteks Islam, itu ada 4. Pertama, hubungan manusia dengan Tuhan, habli minallah, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, ya, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang namanya beriman itu, ya kan? Jadi orang yang beriman itu satu kata dengan perbuatan, itu berarti hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan ini yang kadang-kadang banyak yang parah. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Jartiko yang telah memberi tambahan dan penjelasannya. Selanjutnya kepada Ketua DKM kita untuk memberi tambahan dan penjelasan. Beliau dipersilakan. Mito. Terima kasih Bisa. atas waktunya. Biasa. Terima kasih Pak Moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang pertama, saya memberikan penghargaan kepada Mas Rito yang sebagai anak muda bisa berbaur dengan orang tua. Tapi sebetulnya pagi ini kan topiknya adalah bagaimana membenarkan penceramah atau kekurangan di mana itu ada mentor sebetulnya, bukan diskusi secara terbuka. Kalau nanti ada diskusi terbuka itu di tempat lain, tapi pagi ini kan topiknya bagaimana penceramah atau memberi materi itu bisa meningkatkan peningkatan untuk kedepannya. Itu ada mentor yang sudah ditunjuk, oleh karena itu sebetulnya yang terpenting. Tapi tidak mengapa saya diberikan waktu. Sebetulnya peradaban yang disampaikan Mas Ridho itu sebenarnya bagaimana menerjemahkan apa yang disampaikan ayat di Al-Baqarah tadi, yaitu di antara 3, yaitu antara manusia sebagai senternya. Yang pertama, bagaimana secara vertikal, secara horizontal untuk memberikan fungsi, bagaimana
manusia hidup di dunia ini, itu kepada antara manusia sama manusia dan manusia kepada lingkungan. Yang tertinggi adalah bagaimana manusia kepada Tuhannya. Sebetulnya peradaban yang disampaikan Mas itu masih secara sederhana gitu. Tapi bagaimana penyampaian Mas Ridho itu bisa mengena kepada kita, itu yang terpenting gitu. Bukan karena penjabarannya secara ilmu atau istilah-istilah yang tertinggi kita tidak mengerti, tapi secara penjabaran secara sederhana bagaimana manusia itu sebagai khalifah di bumi ini bisa berinteraksi secara horizontal, bagaimana berinteraksi secara vertikal, dan bagaimana manusia itu mengolah lingkungan sekitarnya yang terpenting. Jadi peradaban yang disampaikan Mas Ridho sebetulnya belum mengenal bagaimana peradaban itu sebetulnya meningkatkan bagi manusia itu mempunyai fungsi yang tinggi gitu. Fungsi kemanusiaannya, bagaimana bersosial yang baik, kepada lingkungan, bagaimana dia cinta pada lingkungan, karena lingkungan itu sebagai makhluk Allah sesama manusia sama. Bagaimana kita mencintai lingkungan, maka lingkungan akan mencintai kita juga gitu. Tapi yang tertinggi bagaimana kita meningkatkan keimanan kita sama Allah, itu yang secara horizontal yang terpenting. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Saya minta memberi tambahan penjelasannya. Itu selanjutnya kepada Bapak Desa ini dipersilakan untuk memberi tambahan. Silakan Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir pada pagi hari ini, Ustaz Wali Kotip dan juga Ustaz Yadu, juga berjamaah yang ikut dalam program yaitu beliau di Sabtu pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Moderator telah memberikan waktu kepada saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka menambah wawasan. Awal memang peradaban yang disampaikan oleh Mas Ridho banyak versi, banyak pendapat, banyak pandangan, karena menurut saya peradaban ini adalah perubahan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman dengan segala pengelolaannya. Hanya saja tentu yang kita pahamin, hanya saya adalah jauh dari apa yang disampaikan oleh Mas Ridho. Ini ada peradaban di bumi, bagaimana tadi disampaikan oleh Pak ODKM, dan juga peradaban bagaimana kita sebagai manusia dan bagaimana kita dengan Tuhan. Mungkin itu hanya saja tentu bagaimana kita di bumi, bagaimana kita mengelola bumi, dan apa itu bumi yang harus seharusnya kita kelola sebagai manusia sebagai khalifah daripada Allah yang memberikan kita sebagai tugasnya adalah khalifah, wakil ya. Apa ini? Nah itu yang tentu kita sebagai manusia, apakah kita bermanfaat bagi manusia, apakah kita sudah menjaga daripada bumi ini, dan apakah kita juga sudah memahami apa yang harus kita lakukan, kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyak hal, dan memang diskusi kita tidak, karena dalam hal ini perlu wawasan yang luas, ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga dapat memahami apa yang disampaikan oleh Mas Ridho itu. Barangkali masih banyak hal yang mesti kita kaji dalam
Nah dalam hal ini menurut saya kepada baliho ini, nah kita juga harus berpikir atau memikirkan atau melihat bagaimana yang hadir ataupun audiensi yang hadir di kegiatan baliho ini. Yang lebih penting menurut saya bagaimana baliho ini khususnya dapat menambah sesuatu yang berdampak kepada jamaah kalian jamaah masjid gitu, sehingga ada efeknya, ada manfaat yang dirasakan, apalagi di sini yaitu dasarnya adalah awalnya adalah latihan. Bagaimana si pemberi materi itu bisa ada perubahan dalam diri itu lepas daripada peradaban itu tadi. Barangkali itu yang saya sampaikan, tentu banyak kekurangannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Saimin yang telah memberi tambahan dan mungkin masukan kepada narasumber. Selanjutnya kita persilakan kepada Pak Bambang untuk memberi tanggapannya. Silakan. Sebaliknya, jadi menurut saya dulu ada disuruh hingga malah menjauhi dan kemudian bersama dengan dana artinya ada dengan iblis turunkan bumi. Inti daripada peradaban itu sendiri pada dasarnya manusia kan berhak dan akan itulah manusia menemukan, manusia tahu siapa dirinya. Saya manusia tidak bisa tidak ada. Misalkan di surat Al-Baqarah ayat 4, maka mereka pertama kali sujud. Tapi mereka bukan sempurna, dia nggak tahu, maka tidak bisa menemukan. Sebaliknya, jin, ya kan? Di surat Al-Baqarah ayat 4 kemudian ke Al-Hadid 50 bagian iblis kan gitu. Ternyata hanya pada manusia yang bisa menemukan tentang dirinya, tentang lingkungan, tentang penciptaan, dan sekaligus tentang Tuhannya. Inti daripada yang dikatakan dengan peradaban adalah dia memahami, dia mengerti, dia meyakini, dan dia bertakwa. Kalau kita bicara di sini, saya kalau katakan pada agama, bagaimana manusia itu mengemban amanah. Bagaimana amanah itu diemban? Sebagaimana surat Al-Araf 172. Dari pertama kali dimasukkan dulu, sampai kemudian amanah itu dipegang. Inilah amanah itu. Kalau amanah itu dipegang, pasti dia akan tahu tentang dirinya, dia tahu akan tentang bermasyarakat, dia pasti tahu tentang Allah, sekaligus dia akan paham tentang Tuhannya. Jadi cuma bisa yang saya kayak gitu aja, atau nilainya tidak penting karena itu ada perseberangan kalau tidak muncul kepada sebuah nilai iman dan apa yang artinya gitu aja. Terus itu adalah yang bisa saya sampaikan bila kalian yang saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Ustaz Muhammad Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berbicara tentang jalannya apa yang disampaikan oleh Guru. Akan tetapi
saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rizky, yaitu dan termasuk barangkali ini adalah hasil ujung juga dengan peradaban, yaitu patut kita menengok kembali, patut kita mengoreksi kembali tentang perjalanan dari ibu ini. Rasanya sekedar untuk pelatihan barangkali kalau dikatakan beres, toh dunia ini nggak ada beres-beres. Tetapi bolehlah dikatakan perjalanannya sudah mendatangkan hasil kepada peserta, membuat suatu aspirasi terhadap pengelola. Namun harapan dari Pak Desa ini bagaimana dengan konsumennya yang harus kita pikirkan lagi. Itu tadi saya dengar terhadap beliau, sehingga betul-betul baliho ini dapat dinikmati oleh wabil khusus untuk jamaah masjid lebih dulu, kemudian setidak-tidaknya menjadi bacaan-bacaan, menjadi ucapan-ucapan yang positif di tengah-tengah masyarakat mungkin Sawangan Indah ini. Nah, oleh karena itu saya lihat harapan beliau itu adalah sangat tertuju kepada pengelola daripada baliho ini, karena walaupun tidak habis jadi daripada hasil baliho ini, namun sudah kelihatan. Akan tetapi belum kelihatan semacam sugesti terhadap pengelola bagaimana baliho ini dinikmati oleh jamaah, sehingga dia menjadi satu produk yang mereka harapkan, yang mereka rindukan, dan demikian juga bagaimana baliho ini menjadi perbincangan positif di tengah-tengah masyarakat. Kalau saya melihat solusinya adalah satu saja, yaitu kerjasama yang konkret antara pengelola baliho dengan pengurus masjid yang ingin yang selalu membaca dan mengembangkan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu tentu yang kedua tentu strategi yang harus kita bicarakan bagaimana agar baliho ini lebih dikenal dan dianggap merupakan satu perbincangan positif di tengah masyarakat. Itu saja bagi saya barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Muhammad Khotib yang telah memberikan masukan yang panjang lebar. Untuk selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Suparman untuk memberikan tanggapannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkesempatan untuk bersilaturahmi dan sekaligus ketika kita sekalian menambah ilmu kita. Pagi ini lumayan bagus judulnya, ya kan? Tapi masih asing bagi jamaah kita. Ya kan? Ada lompatan-lompatan dari sini kan. Cuma kita harus melihat jamaah kita juga. Gitu. Karena ini judulnya di luar kebiasaannya gitu. Ya, artinya kalau bisa kan bagaimana untuk menarik simpati jamaah kita sebagai semangat lagi gitu. Memang ini judul terlalu luas itu. Tapi yang saya nggak tahu, mungkin ini si narasumber ini backgroundnya ini ahli sejarah kan, sejarah kan. Jadi memang bagus wawasannya luas gitu kan. Tapi kalau melihat jamaah kita masih ini larinya mas kamu supaya dalam tentang Islaman gitu. Ya. Tapi kalau ini memang makanannya padat ini. Wawasannya luas itu, saya paham ini kan gitu. Tapi ini udah lumayan bagus lah. Alhamdulillah, artinya ada perkembangan. Tapi maksud saya itu perkembangannya kita lihat jamaah kita juga. Bagaimana supaya menarik jamaah kita lebih semangat lagi untuk belajar di Masjid Al-Iman ini. Terima kasih. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suparman yang telah memberi tanggapannya.
Selanjutnya kita mintakan kepada Kori Fatihah itu Bapak Haji Kusnar. Dipersilakan. Tarik mas. Tarik mas. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya memang ini peradaban itu dari alam primitif ke alam modern gitu kan. Tapi di sini alam modern ini harus hati-hati keimanannya dan akhlaknya itu harus baik gitu. Karena bisa menghancurkan dunia gitu kan. Apalagi kalau nggak ada dasar-dasar daripada akhlaknya itu. Contohnya aja kalau perang gitu, perang dunia aja kan sekarang itu bisa tinggal mijit aja dari satu negara ke negara lain mijit langsung jebol aja itu udahnya itu kan. Hanya saya sarankan aja itu supaya kebersamaan aja. Jadi dengan peradaban yang maju, dengan kebersamaannya, jangan sampai ada ego-ego yang saya yang paling ini gitu kan. Itu kalau kebersamaan pasti peradaban ini akan lebih bagus. Kalau dengan egonya ya bisa hancur gitu kan. Saya paling tinggi gitu kan. Apalagi ingin ada ekspansinya gitu kan. Bisa hancur gitu. Yang penting kita harus punya dasar daripada akhlak itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Kusnara yang telah memberi tambahan. Untuk selanjutnya kepada Bapak Ajis, dipersilakan. Yes, Ajis. Pak Aziz bilang cukup sekian aja, kita udah siapin belakang. Ya, Oh gitu. Oke, kepada selanjutnya terakhir kepada Bapak Khairuddin, dipersilakan. Mantu. Katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi biasa, sekarang mantu. Komplit lah di sini lah. Saya tidak banyak komentar untuk itu. Saya melihat perkembangan Ibu dari hari ke hari, bulan. Tapi alhamdulillah awalnya yang namanya public speaking itu istilahnya niat dari Buya, maksudnya itu bagaimana kita supaya bisa berani tampil di depan, bisa berani mengembangkan diri. Jadi sekarang kayaknya sudah terjawab itu. Cuman bagaimana cara menetapkan kita menyampaikan materi yang kita miliki. Kemudian saya sudah cukup lumayan bagus kalau sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak semuanya. Selanjutnya kita persilakan kepada dari untuk menanggapinya. Siap. Terima kasih banyak. Saya ucapkan atas masukan, kritik ya. Jadi kalau ada quotes, the biggest communication problem is we listen to reply, not to understand. Jadi dari tadi saya mencoba untuk memahami, tapi tentu pasti ada jawabannya juga dari setiap jawab ini kan, tanggapannya. Mungkin kalau dari Buya mungkin ya, tadi mungkin memang agak penekanannya untuk ketuhanannya agak kurang ya Buya ya. Jadi nggak terlalu dirasakan sebenarnya tujuannya itu yang Ridho mau sampaikan adalah kita itu harus berketuhanan dulu gitu, supaya kita bisa memimpin alam semesta ini termasuk di dalam manusia. Cuma memang untuk penyampaian apa yang dimaksud dengan cara menyampaikan kan itu problem lain kan. Apa yang ada di kepala untuk dimahami sama orang lain itu kan problem lain. Terus kalau untuk Pak Mudasir, itu yang maksud saya dari Pak Mudasir merangkum 3 poin yang tadi yang saya sampaikan dengan sederhana tuh Pak Mudasir. Memang itu yang pengen saya sampaikan, cuman saya belum dapat kesederhanaan untuk menyampaikan itu. Terus saya sedikit komentar juga ya, Pak Jan juga tentang
sama yang miskin. Makanya itu konsep ketuhanan itu yang paling tinggi itu supaya kita sadar kalau di konsep Islam itu untuk mengatasi disparitas ada zakat, ada sedekah gitu. Memang itu luas, sengaja saya pancing dan ini mungkin komentar saya juga pada Pak Farman gitu. Kenapa? Ya. Indonesia yang baru Islam suka atau tidak suka udah masuk kapitalis. Iya. Cina juga bukan komunis dan kapitalis ya Pak ya. Ya jadi dulu ini perlu di-clearkan Pak. Kalau kita tanya, ini dunia milik siapa? Yang merubah siapa? Milik Allah. Jadi manusia yang punya pendapat tidak bertuhan, itu Tuhan tahu nggak? Jadi memang ada nanti adat, budaya segala macam tentang Tuhan lagi. Iya kan ya? Jadi mari kita kembalikan dulu kepada pemiliknya. Jadi memang ada orang kafir, ada orang munafik, orang Islam pun ada yang zalim, ada yang fasik, ada. Ya Pak ya? Nah ini yang saya katakan, warnanya harus warna ilahiyah. Ini kan kita mau dakwah, maka terjadi dakwah begini-begini, budaya begini-begini itu sesat. Kenapa dia sesat? Walaupun dia budayanya tinggi, punya teknologi, punya kekayaan, malah menjajah, hebat kekuatannya. Karena dia nggak petunjuk Allah, cuma dapat kekuatan bagaimana dia memanfaatkan alam. Kan begitu. Nah ini yang menurut saya diadukan. Apa yang pendapatnya ngerti? Tapi saya terus terang, ini orang budayawan. Terus orang budayawan, bukan ilahiyah. Karena ini bicara dari bawah. Saya mau dari atas. Ya, dari atas. Oh, rupanya ada orang yang budayanya tinggi tapi nggak kenal Tuhan. Kenapa? Ada budayanya rendah tapi dia bertuhan. Kenapa? Kan gitu kan? Nah, ini ada diskusinya. Ya kan ya? Itu maaf ya ini. Terima kasih. Intinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau saya kena kapitalis karena saya pernah pinjam uang di bank konvensional. Terus kita udah masuk kapitalis. Kalau Buya nggak pernah. Bank syariah. Khusus syariah. Ya. Khusus syariah. Mungkin sedikit Pak, mungkin 2 poin lagi ya. Kalau Pak Farman, saya sebenarnya lebih usul gini ke Baligo ya. Kenapa saya menyampaikan materi yang tidak relevan? Karena Baligo ini sesuai dengan petunjuk Ustaz Muhadi, kita menyampaikan apa yang kita gitu. Siapa kita itu yang kita sampaikan. Mungkin background saya kan gitu kan. Mungkin lebih ke sejarah dan konsep-konsep yang itulah mahasiswa gitu. Jadi mungkin saran saya kepada pengurus Baligo, kita tentukan aja tema besarnya, misalnya tentang keimanan. Nah itu ntar kita cari tema kecilnya, subtemanya, baru kita bikin materinya gitu. Itu Depan juga salah. Iya. Saya kira bulan lulusan pernah pinjam uang di bank. Itu satu. Terus yang untuk menanggapi Ustaz Muhardi, kedua, sebenarnya saya nggak memikirkan bagaimana Baligo ini bisa berkembang, Pak Ustaz. Saya memikirkan bagaimana Baligo ini bisa mengambil peran yang lebih hebat. Jadi kita rubah dari diskusi menjadi gerakan gitu. Itu sebenarnya yang saya nantikan diskusinya gitu. Itu kalau misalnya kita pesertanya nggak banyak, sebenarnya nggak apa-apa sih. Yang penting kita bisa masuk ke langkah selanjutnya itu gerakan. Itu menurut saya sih. Itu terima kasih banyak kekurangan pada ini. Pak ini penting Pak, ini akidah Pak ya. Kapan saja, di mana saja, manusia ini individual sebenarnya. Di hadapan Allah individual. Bagaimana individu ini bisa mengembang nanti? Nata dirinya, nata rumah tangganya, nata masyarakatnya, nata banyak-banyak. Yang dinilai itu manusia, bukan langit, bukan bumi, bukan anjing, bukan binatang, bukan pohon. Manusia. Jadi manusia pribadi ini, dia ditata Allah nanti. Apa yang dibuat untuk pribadinya, rumah tangganya, masyarakatnya. Nah, itu keinginan Allah begitu nanti. Jadi selamatkan diriku, anfusakum, wahlikum, fanzir asirtakal akrabin, dakwah. Begitu Pak Aminah. Aminah berbicara begitu. Orang kalau tidak sempat begitu, ini dia jahil. Lebih dari jahil dia engkar, kafir. Gitu nanti Aminah. Jadi kita jangan melihat dengan pandangan kita benar. Hendaknya yang benar itu pandangan dari Allah, itu yang penting. Tidak, pendapatnya bisa. Orang maki-maki Allah pun ada kok. Nggak ada Allah itu ada. Nah, saya tidak menafikan itu pendapat begini. Tapi bagaimana kita mengembalikan Allah maunya ini dan itu kita sampaikan. Nah, itu menurut yang saya itu yang benar. Karena apa saja ini akimuddin gitu. Nah itu nanti kami diskusi lah sama Pak Ajat ini. Terima kasih.
Terima kasih. Bukan itu satu Pak Gubernur. Selanjutnya untuk penutup mungkin saya kira Pak Kiai belum memberikan apa. Dipersilakan. Terima kasih. Baca ini. Oh. Kalau saya mau bertanya, apakah kebudayaan itu, budaya kita itu atau kebudayaan secara umum itu termasuk peradaban? Peradaban. Terus dari mana menilai peradaban itu rendah, tinggi dan bagus itu dari mana? Dari sisi mana gitu? Itu aja, Bang. Dijawab, Bang. Oh, dijawab. Iya, langsung. Tadi Pak Kiai, jadi tentu segala hal yang berkaitan tentang ketuhanan itu berada di puncak segalanya kan. Selanjutnya siapa yang diutus ke dunia itu kan manusia. Berarti level yang kedua di bawah Tuhan sebagai wakil daripada Tuhan di bumi itu manusia. Dan apa yang diurus oleh manusia itu level di bawahnya gitu. Jadi itu maksud saya. Kenapa manusia, Tuhan, manusia dan budaya gitu, alur ya. Udah, Terima kasih. Sungguh pagi ini sangat menarik ya, dan ada hidup suasananya, dan kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Nih.